Halo guys, selamat datang di channel BSTP. Hari ini kita akan mencoba scalping lagi ya. Tadi saya sudah menganalisa di market RSR USDT di sini terkonfirmasi breakout dan kita langsung melakukan entry ya. Nanti saya akan memberikan ada beberapa breakout. Ada yang breakout retest, ada yang breakout langsung dan ada yang pick out. Nanti saya akan menjelaskan itu. Jadi apakah bisa Bang $10 atau $100 sehari trading di future? Oke, sebelumnya saran saya untuk teman-teman ya, belajar manajemen risk dulu. Jadi setiap kali kena stop loss itu ditentukan apakah $5, $10 atau berapa persen kehilangan saldo ketika menyentuh stop lossnya. Itu dulu dibuat trading plan-nya dulu. Saran saya tonton video saya sebelumnya, manajemen risk atau cara menghitung stop loss di Binance atau di future ya, trading di future. Oke. Sebelumnya bantu like, komen dan subscribe, bantu share juga ke teman-teman lainnya supaya channel BSTP terus berkembang. Oke, kita langsung saja ya. Jadi ada beberapa pola yang breakout. Nah, di sini saya sudah menggambarkan ya. Ada yang breakout retest, ada yang breakout dan ada yang pick out. Nah, tadi di market RSR USDT di sini dia breakout dan kita langsung melakukan entry ya. Tapi ada juga beberapa market breakout dan dia mencoba retest kembali. Jadi kita bisa menggunakannya ketika kita terlambat entry, kita bisa menunggu dia retest dulu baru masuk ke dalam market. Apakah 100% profit? Tidak juga. Kadang kena selebay, kadang pokoknya kadang kena SL. Tapi kita punya pondasi dan alasan mengapa melakukan entry, oke? Dan alhamdulillah tadi running dengan indah. Ada yang menggunakan leverage 50-25. Jadi saran saya untuk teman-teman ya leverage-nya 20 saja. Jangan terlalu banyak, nanti agak tremor ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya, breakout dan retest. Di sini misalkan kita melihat pola market sedang sideways, kita akan menunggu dia breakout baru kita melakukan entry ya. Atau breakout dan retest. Jadi ketika dia breakout resisten, mencoba retest kembali dan ada candle konfirmasi di sini baru kita melakukan entry ya. Tapi tadi di market RSR USDT di sini dia breakout di support atau struktur marketnya dia di break dan kita langsung melakukan entry. Berarti kita menggunakan teknik yang ini ya, breakout dan kita langsung melakukan entry. Jadi ada beberapa cara orang untuk melihat atau cara melakukan entry ya. Ada yang breakout menunggu retest, ada yang breakout seperti ini terjadi sideway atau membentuk struktur di marketnya, break struktur langsung to the moon ya. Dan yang ketiga ini yang dinamakan pick out ya. Yang pick out ini sangat berbahaya, sering kita jumpai sudah break tapi masuk lagi ke dalam sideway-nya. Jadi saran saya sebelum melakukan entry, teman-teman itu mengetahui resikonya dulu. Misalkan saya menggunakan margin $5 atau trading di future ataupun di forex, kita tahu dulu resikonya. Ketika kita entry 0,01 lot di forex dengan stop loss 30 pip, loss saya berapa. Jadi kita tahu dulu berapa akan kehilangan saldonya ketika menyentuh stop lossnya. Jadi jangan menghitung profitnya dulu. Hitung dulu berapa stop loss, berapa resikonya, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mencoba langsung melihat beberapa market. Kalau ada market bagus, kita akan langsung share ke dalam grup ya. Kita akan coba share ke dalam grup di sini. Jadi saya sudah beberapa share ya, beberapa market yang sudah saya share di sini. Kita cek di market CHZ USDT ya. Kita kalau perhatikan di sini membentuk. Oke. Mungkin akan terjadi sideway dulu di sini. Tapi ketika di sini di break, kita akan mencoba entry ya, break dengan bagus di market CHZ USDT. Kita akan pantau market CHZ USDT. Kita sudah melihat, tunggu dia break dengan bagus. Kita akan menunggu dia retest dulu baru masuk ke dalam marketnya. Oke, just wait and see. Jangan terburu-buru melakukan entry ya, everyone. Just wait. Ini untuk CHZ USDT ya. Oke, kita cek ke market yang lain. Oke, di sini di GAL USDT kalau kita perhatikan pump sangat keras sekali ya. Ketika terjadi pump seperti ini, bagaimana kita tahu? Oh, ini sampai mana sih untuk kenaikannya? Apakah dia akan menyentuh harga di sini langsung longsor? Kita bisa menggunakan Fibonacci, tarik dari higher high ke higher low-nya. Di sini bisa diperhatikan di Fibo 2,2 saya sudah tandai ya.
di Fibo 2,2 dan 2,6. Di sini akan bisa sebagai perhatian ya. Ketika dia menyentuh area ini, lalu ada candle konfirmasi, kita akan coba masuk ke dalam marketnya. Itu beberapa cara penggunaan Fibonacci, bisa untuk menentukan stop loss ataupun take profitnya juga. Oke, kita cek market yang lain lagi di sini. Ini untuk ICX ya. Kalau kita perhatikan, saya agak jarang melakukan entry ketika dia menyentuh di resisten yang paling kuat, jarang sekali ya. Paling menunggu break market atau break struktur marketnya baru kita melakukan entry. Ini menurut saya tidak ada momen yang bagus ya. Kita skip dulu. Nah, di sini tadi di RSR USDT yang saya bilang tadi, ketika ini di break mencoba retest kembali satu candle, lalu ada rejection di candle selanjutnya, dan kita melakukan entry, dan alhamdulillah running dengan indah di sini ya. Alhamdulillah. Dan kalau kita perhatikan ketika dia mencoba retest memang ada rejection dan di sini ya, tapi malah nembus lagi. Jadi ada beberapa tipe orang entry, ada yang breakout langsung melakukan entry, ada yang breakout menunggu dia retest dulu, ada yang Fake out ini yang sangat berbahaya ya. Oke, kita cek market yang lain lagi. Oke. Audio USDT masih, kalau menurut saya belum terlihat pola-pola struktur market yang bagus ya. Support resisten masih belum. Kita tunggu dulu, just wait. Kalau kita perhatikan di sebelah kiri, ini mungkin bisa sebagai perhatian. Ini untuk market SXP ya. Market flow USDT. Kappa USDT. Kalau kita perhatikan di sini, support dan resistennya mengerucut ya guys ya. Dia akan breakout kemanakah? Just wait and see ya. Jadi saran saya untuk teman-teman, bukan trading itu bukan tentang hari ini ya. Misalkan kita trading hari ini profitnya berapa sih, tapi dalam 1 bulan kita trading berapa kali sih kena stop loss, berapa kali sih profit. Nanti kita akan melihat apakah bisa berkembang saldonya. Jadi kalau teman-teman melihat judulnya $100 dalam sehari trading di future, itu menurut saya sangat mustahil kecuali kita yang nggak pernah loss ya. Jadi intinya maksud saya di sini, ketika kita melakukan entry, kita tahu dulu berapa resikonya, berapa ketika menyentuh stop loss, berapa akan kehilangan saldonya. Kita buat trading plan, misalkan sehari kita entry 2 kali, di dalam 1 bulan ke depan apakah bisa saldonya berkembang seperti itu ya. Jadi gunakan teknik satu saja, gunakan teknik, jangan terlalu banyak menggunakan teknik ya. Cukup kuasai satu saja, tapi kuasai dengan sangat-sangat bagus ya. Nanti kita akan latih terus menerus kita akan gunakan teknik seperti itu. Tidak mungkin di dalam 10 kali entry atau 20 kali entry, tidak mungkin semuanya kena stop loss seperti itu ya. Jadi fokusnya itu di perkembangan modalnya, bukan fokus setiap hari saya harus profit $10 sehari. Tidak seperti itu ya. Tapi kita bisa memanajemen resikonya dulu, belajar belajar manajemen resiko dulu. Setelah belajar manajemen resiko, belajar di akun demo dulu kalau trading di forex. Setelah belajar di akun demo, baru terjun ke akun real seperti itu ya. Jadi teman-teman paham dulu struktur market seperti yang saya perlihatkan di sini. Oke. Kalau dia breakout retest, ada yang namanya breakout retest, ada yang namanya breakout dan fake out. Ini teman-teman harus kenali dulu. Jadi ketika teman-teman melihat market, contoh di sini ya, ada di CHZ USDT, kalau dia break dan retest ke resisten atau sebelumnya support, ini baru kita melakukan entry ya. Dipahami ini dulu, mana breakout retest, breakout dan fake out seperti ini ya, oke. Dan yang paling penting itulah belajar manajemen risk dulu, belajar menghitung resikonya. Saran saya untuk teman-teman, tonton video saya sebelumnya tentang belajar manajemen risk di future di Binance ya. Video saya yang pertama mungkin. Jadi nanti bisa belajar
manajemen risk dulu seperti itu ya. Jika ada pertanyaan seputar trading forex ataupun kripto, silahkan komentar di bawah, nanti saya akan bantu jawab di video selanjutnya. Mungkin segitu aja video hari ini. Thanks for support and see you in the next video man. Peace.